Hai hai hai, halo adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dodi di sini. Gimana? Cerita kakak kemarin pasti seneng kan? Kali ini kakak akan menceritakan tentang buku-buku yang lebih seru lagi dengan seri cerita rakyat dengan judul Timun Mas. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kita mulai. Mbok Surti adalah seorang perempuan tua. Dia tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Timun Mas. Dia tinggal di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Timun Mas selalu membantu ibunya mengambil buah-buahan dan mengumpulkan kayu yang ada di hutan. Apa yang diperoleh dari hutan, dia bawa ke pasar untuk dijual. Mbok Surti sangat sayang sekali sama anaknya. Pada suatu hari, Mbok Surti dan Timun Emas dikagetkan dengan kedatangan raksasa yang sangat besar dan menyeramkan. Raksasa itu menagih janji. Mbok Surti menyerahkan anaknya. Mbok Surti baru teringat janjinya kepada raksasa itu. Dia pun tidak ingin kehilangan anaknya. Mbok Surti pun memutar otaknya. Dia pun menyuruh raksasa itu datang beberapa hari lagi. Akhirnya raksasa itu menyetujuinya. Dan dia segera menghilang dari hadapan Mbok Surti dan Timun Emas. Tak terasa waktu terus berlalu dengan cepat. Hari-hari terus berganti, begitu pula dengan bulan dan tahun. Timun Emas tumbuh menjadi seorang dara yang cantik rupawan. Sedangkan fisik Mbok Surti semakin tua. Dia semakin sayang kepada Timun Emas. Begitu pula dengan Timun Emas. Dia juga menyayangi ibunya. Pada malam harinya, Mbok Surti bermimpi bertemu dengan seorang kiai. Keesokan harinya, dia pergi ke lembah bukit. Di sana dia melihat seorang lelaki tua yang berjenggot panjang. Dia menceritakan permasalahan kepada kiai itu. Setelah mendengar cerita Mbok Surti, kiai itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Kiai itu pun langsung menjelaskan khasiat keempat benda itu kepada Mbok Surti. Sebelum meninggalkan tempat kiai itu, Mbok Surti mengucapkan terima kasih kepada kiai. Sampai di gubuknya, Mbok Surti langsung memberikan keempat benda itu kepada Timun. Dia pun menjelaskan khasiat keempat benda itu kepada Timun Emas. Tidak lama kemudian, mereka berdua mendengar suara tawa yang menggelegar. Wahai Mbok Surti, serahkan Timun Emas itu. Kalau tidak, dirimu akan aku telan hidup-hidup. Ucap raksasa itu. Mbok Surti pun menyuruh Timun Emas untuk kabur lewat pintu belakang. Mbok Surti keluar dari gubuknya menemui raksasa itu. Wahai raksasa, maafkan aku. Timun Emas sudah tidak ada di tempat ini. Ucap Mbok Surti. Raksasa itu tidak percaya dengan ucapan Mbok Surti. Dengan kesaktiannya, raksasa itu bisa melihat Timun Emas melarikan diri ke dalam hutan. Raksasa itu mengejar Timun Emas. Timun Emas, kau tidak bisa lari dariku. Ucap raksasa itu. Timun Emas sangat ketakutan sekali karena raksasa itu semakin dekat. Dia langsung menebar biji mentimun sungguh ajaib. Seketika biji mentimun itu tumbuh dengan lebat
raksasa itu segera menghabiskan Mentimun yang menghalangi jalannya. Timun Mas terus berlari tidak mengenal lelah, tapi raksasa itu selalu mengejar dirinya. Timun Mas pun menebar jarum. Sungguh ajaib, seketika jarum-jarum itu menjadi hutan bambu. Dengan kesal, raksasa itu menerobos hutan bambu itu, walaupun dirinya terluka oleh bambu-bambu itu. Timun Mas tidak percaya raksasa itu bisa keluar dari hutan bambu itu. Timun Mas makin panik. Dia berdoa kepada Tuhan, semoga dirinya diselamatkan dari raksasa jahat itu. Dia melihat raksasa itu semakin mendekat. Dia langsung melemparkan garam ke raksasa itu. Sungguh ajaib, seketika tempat itu berubah menjadi laut. Raksasa kaget karena diri tercebur ke dalam air laut. Dengan kesaktiannya, raksasa itu berenang ke tepi. Dia pun kembali mengejar Timun Mas. Tenaga Timun Mas semakin terkuras. Dia terus berdoa kepada Tuhan, semoga dirinya dapat selamat dari raksasa itu. Ketika raksasa semakin mendekat, Timun Mas langsung melemparkan bungkusan terasi. Sungguh ajaib, seketika tempat itu berubah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu kaget karena dirinya ditelan lautan lumpur. Raksasa itu terus berusaha untuk keluar dari lautan lumpur itu. Akan tetapi usahanya sia-sia belaka. Semakin dia banyak bergerak, lumpur itu terus menelan dirinya. Timun Mas senang karena dirinya selamat dari raksasa itu. Timun Mas segera menemui ibunya. Timun Mas langsung memeluk ibunya, karena berkat ibunya dirinya bisa bebas dari kejaran raksasa kejam itu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, nak, karena kehendaknya raksasa itu mati, ucap Mbok Surti kepada Timun Mas. Bagaimana adik-adik dengan cerita Timun Masnya tadi? Pasti seru kan? Kakak janji akan menceritakan buku-buku yang lebih seru lagi dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan ya untuk menonton video terbaru dari kakak. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sekarang juga, biar kakak tambah semangat untuk menceritakan buku-buku terbaru buat adik-adik. Sampai jumpa lagi semua. Dadah.